Aku pastikan sumpahku, Derajat, Ratih, Murni, dan semua orang yang ada di dalam rumah itu, semua bakal mati. Setelah itu, jeritan melengking menggema seantero ruangan. Dan secara bersamaan, Pak Warno dengan napas terengah-engah sudah berdiri di sampingku, menahan tubuhku sebelum aku terjatuh. Begitupun dengan suara orang panik tiba-tiba saja terdengar. Mbak Lastri, Lastri. Hingga aku merasakan tubuhku diguncang-guncang. Setelah semuanya begitu gelap, benar-benar gelap. Malam itu mataku masih nyalang menatap Kinasi, yang tubuhnya sudah terbaring dengan tangannya diikat. Entah sejak kapan Kinasi tertidur. Yang pasti sebelum aku pingsan, suasana sudah memanas. Aku yang tersadar dalam posisi terduduk di kursi, melihat Pak Warno dan Bu Fitri sedang duduk di tepian ranjang Kinasi. Tapi tunggu, di ambang pintu juga ada Gama dan Riri. Mereka tampak sedang mengobrol. Namun Murni entah kemana, aku juga belum tahu. Aku sejenak terdiam sembari mengingat kejadian beberapa jam yang lalu. Apa mungkin karena itu ya Kinasi diikat? Tapi kenapa harus seperti itu? Aku jadi teringat pertama kali melihat Kinasi waktu di dalam ruangan tempo hari. Dia diikat seperti itu, tapi bedanya sekarang dia ada di ruangan yang lebih layak. Hingga tiba-tiba saja, semua orang yang ada di kamar itu terkejut termasuk aku. Bagaimana Kinasi menjerit histeris dan meronta-ronta, mencoba lepas dari ikatan. Tapi sayang, ikatan itu lebih kuat, membuat Kinasi hanya bisa menggeram. Kali ini dia mengulang kembali seperti kejadian beberapa jam yang lalu. Jari-jarinya seakan-akan menghitung nama-nama asing, entah untuk yang keberapa kalinya. Dan lagi tubuh Kinasi memberontak sambil memaki semua orang yang ada di dalam kamar. Bahkan Gama dan Riri pun sampai ikut mendekat ke tempat Pak Warno dan Bu Fitri. Sedangkan aku, tubuhku lemas dan ingin bangkit rasanya sangat ngilu sekali. Mas Gama, Mbak Riri tolong. Suara lantang Bu Fitri yang tampak kepayahan menenangkan Kinasi, berujar meminta bantuan kepada Gama dan Riri. Dan tanpa disuruh pun mereka berdua sudah sigap. Sebenarnya aku ingin membantu, tapi di tengah jalan aku terjebak kepanikan. Ingin bangkit tapi ngilu. Tapi di sisi lain Kinasi semakin menggila, dan sepertinya mereka memerlukan bantuan. Ingat sumpahku bakal mati semuanya. Aku hanya terbengong seperti orang bodoh ketika Pak Warno, Bu Fitri, Riri, dan Gama ikut membantu menahan tubuh Kinasi. Ketika perempuan aneh itu mulai membentur-benturkan kepalanya sendiri ke tembok. Semuanya bahkan semakin berantakan ketika semakin keras mereka berusaha menahannya. Justru Kinasi semakin brutal meronta dan membenturkan kepalanya ke tembok, hingga bercak darah berwarna merah mulai menempel di tembok. Semuanya seperti sia-sia. Bahkan Gama dan Pak Warno yang berkali-kali melantunkan ayat-ayat Al-Quran tidak memiliki pengaruh apapun ternyata. Sampai aku yang spontan berujar tanpa terkendali membuat Kinasi seketika diam. Kinasi, berhenti. Akan aku bantu mengabulkan sumpahmu, tapi kamu harus berhenti sekarang. Aku sendiri sampai bingung bagaimana bisa kalimat itu meluncur dan lantang keluar dari bibirku. Bahkan aku sendiri juga tak tahu bagaimana kata-kata itu tersusun di kepalaku yang tengah dalam kepanikan. Atau mungkin ya benar ucapan Pak Warno, kalau aku ada hubungan saudara dengan Kinasi. Yang seakan-akan aku tahu kalau jiwa Kinasi begitu dipenuhi dendam dan tanpa aku sadari, hanya akulah yang memahami Kinasi. Yang jelas dan benar terjadi, di saat itu juga Kinasi berhenti meronta. Dia menoleh ke arahku, memandangiku dengan tajam, dan melemparkan senyum
yang begitu mengerikan, yang baru pertama kali ini aku lihat dan tak akan pernah aku lupakan seumur hidup. Hehehe, Mbak Lastri jangan berbohong, desis Kinasih yang dengan jelas aku bisa mendengarnya. Dan di saat itu pula aku sadar bahwa aku baru saja terikat sebuah janji. Bahkan Pak Warno pun juga menyadari dengan ucapan lantangku barusan. Beliau memandangiku sangat tajam, dahinya berkerut, sebelum satu ucapan terlontar. Duh, Pak Warno menggeleng. Tapi aku tak menjawab ucapan Pak Warno. Pandanganku masih tertuju dan fokus ke arah mata Kinasih yang kini berubah sayu. Iya, tapi sekarang berhenti Kinasih. Kinasih terkekeh kali ini. Nadanya bahagia dan kembali tenang. Bahkan ia meminta satu permintaan sebelum dirinya tidur. Mbak Lastri, ayo mandiin aku ya. Kaget dan terkejut. Bahkan aku sampai melirik ke arah Bu Fitri yang kini juga memandangiku sembari mengangguk, menyetujui permintaan Kinasih. Terpaksa aku pun mengangguk, memaksa tubuhku untuk bangkit walau terasa ngilu dan sakit. Kini aku memapah Kinasih masuk ke dalam kamar mandi kamar. Sesampainya di sana, setelah semua pakaian Kinasih terlepas, perlahan aku guyur tubuh kurusnya dengan air dingin. Ia tampaknya menikmati guyuran itu. Hingga tak lama ia melantunkan sebuah tembang Jawa yang bisa aku pastikan makna dari tembang itu adalah sebuah tembang kematian. Walaupun aku paham, tapi aku tak menanggapi. Satu hal yang aku inginkan segera menyelesaikan tugas ini dan pergi tidur. Setelah selesai memandikan Kinasih, aku berniat untuk segera tidur malam itu juga. Namun tertahan oleh Murni yang tiba-tiba saja memanggil ketika aku hendak berjalan keluar kamar. Entah sejak kapan Murni ada di luar kamar. Namun yang jelas dia ingin berbicara serius denganku. Las, panggil Murni. Bisa kesini sebentar? Oh iya, iya. Aku menjawab dengan ragu. Apalagi sih? Awal perbincangan itu aku rasa tidak ada yang menarik buatku. Tapi ketika Murni mulai menanggapi dan mencoba memberi saran, seketika membuatku seolah tak mendukung saran itu sepenuhnya. Namun sayang, Murni justru tetap kekeh. Dan alasannya terdengar sangat naif dan membuatku jengkel setengah mati. Katanya Murni tidak ingin ikut campur dalam masalah ini lagi. Lagi pula, pernyataan itu justru berbanding terbalik dengan sambutan antusias ketika pertama kali aku dan Murni satu mobil dengan Riri. Dan setelah berdebat panjang dengan Murni, aku memutuskan untuk melakukan perlawanan. Dengan satu hela napas, aku mencoba untuk tenang sejenak. Mur, kalau kamu tidak mau membantu, biarkan aku sendiri yang mengurusnya. Kamu tunggu saja di sini. Bodoh, aku tuh mau menyelamatkanmu. Dan aku juga dengar apa yang kamu ucapkan tadi pas di kamar Asih. Kamu itu sudah melakukan kesalahan fatal, Las. Dan itu sama saja kamu sudah mengikat janji dengan dia. Aku terkejut, benar-benar tegas dan keras kali ini ucapan Murni. Dan perempuan itu harus segera pergi dari rumah ini kalau kalian semua masih sayang nyawa kalian. Kali ini ucapan Murni bernada mengancam. Aku gak bisa, Mur. Kalau harus menuruti saranmu, aku sudah berjanji sama Kinasih. Kamu tahu sendiri kan kalau Pak Warno pernah bilang aku sama Kinasih itu ada hubungan saudara. Jadi ya wajar saja kalau aku mau bantuin. Terus sekarang kenapa kamu malah jadi gini? Aneh kamu ini. Ya jengkel, mungkin kata itu yang tepat untuk menggambarkan perasaanku. Apalagi Murni kali ini tidak menjawab. Sepertinya dia tak punya jawaban untuk membalas ucapanku tadi. Las, jangan gila. Kamu lihat sendiri kan bagaimana Asih mengamuk tadi. Itu bukan Asih lagi, Las. Itu bukan Asih.
Sepertinya Murni belum menyerah. Dia tak menurunkan nada suaranya, dan bahkan sekarang dia berjalan mendekat ke arahku. Kemudian duduk di sampingku. Cukup, kamu itu tidak tahu sebenarnya apa yang terjadi, Mur. Apa kamu bisa lihat bagaimana dia disekap dan diperlakukan kayak binatang? Dan ya, apa kamu juga bisa ngerasain bagaimana capeknya aku dan Gama bersusah payah nyelamatin Asi di tengah hutan malam-malam? Enggak kan? Kamu cuma nunggu di rumah Mas Eko kan? Sorry ya Mur, keputusanku sudah bulat. Aku akan tetap melanjutkan yang sudah aku mulai ini. Dan kalau kamu merasa tidak nyaman atau tidak setuju, ya kamu boleh cari tempat lain. Dingin dan tegas aku mengancam Murni. Hingga tak lama setelah aku melontarkan kalimat mengancam untuk Murni, sebuah jeritan histeris milik Riri menggema seantero ruangan. Tanpa pikir panjang, aku berlari ke arah jeritan itu meninggalkan Murni. Entah dia juga mengekor atau tidak, aku tak peduli lagi. Sesampainya aku di kamar. Astaga Riri, kamu kenapa Ri? Aku terkejut ketika melihat Riri sudah tersungkur dan bersimbah darah. Tak lama Pak Warno dan Bu Fitri pun juga berhambur masuk ke dalam kamar. Mereka juga sama terkejutnya. Hingga aku, Riri dan Gama keluar dari kamar setelah Pak Warno dan Bu Fitri mencoba untuk menenangkan Kinasi yang entah kenapa mendadak menggila dan menari-nari setelah menggigit telinga Riri sampai putus. Aku kemudian mengambil peralatan P3K yang ada di dalam mobil Riri. Kemudian segera membelut telinga Riri yang kini cacat. Hingga tak berapa lama, Bu Fitri datang menghampiri kami yang sedang dalam kepanikan. Lastri, ambilkan peralatan P3K di almari, teriak Bu Fitri dengan panik. Aku mengangguk dan segera mengambil perban. Setelahnya Bu Fitri layaknya seorang perawat. Sikap beliau yang kali ini membuatku terkejut bukan main. Ternyata Bu Fitri juga ahli dalam menangani orang sakit. Jari-jarinya sangat lihai dalam menjahit telinga Riri. Sampai tak berapa lama, kini luka Riri sudah sepenuhnya ditutup oleh perban. Dan Riri pun kini tertidur. Setelah dirasa suasana sudah membaik, aku berniat untuk menanyakan kejadian yang menimpa Riri tadi. Awalnya ragu dan tidak enak, tapi aku penasaran. Mas, kok bisa telinganya digigit, kenapa ya? Ucapku bertanya pada Gama sesaat setelah Riri tertidur. Gama menatap tajam ke kamar, menarik nafas dan kemudian menghembuskan. Jadi gini Las, sahut Gama mulai menceritakan. Gama dan Riri ketika mereka sedang mengobrol di salah satu ruangan yang tak jauh dari kamar Kinasi. Ri, gimana kabar orang tuamu? Gama yang pertama kali bertanya menanyakan kabar orang tua Riri. Seketika membuat wajah Riri pun merah padam, sedikit salah tingkah. Baik-baik kok, kenapa? Kalau kabar istrimu gimana? Jawab Riri terbata-bata, namun juga ragu ketika ia ingin menanyakan kabar istrinya Gama. Alhamdulillah baik. Di samping atau di balik tembok sudah berdiri Murni yang tersenyum lebar menyambutnya, membuat Gama dan Riri saat itu sedikit terkejut. Nguping ya Mur, ucap Riri sewot. Kenapa sih Murni harus tiba-tiba muncul di waktu yang tidak tepat seperti ini? Riri bergumam dengan lirih. Kehadiran Murni jadi membuatnya tidak punya alasan untuk menolaknya bergabung. Apalagi kalau sampai ada kabar yang tidak enak. Sudahlah, mau ditaruh mana muka ini? Batin Riri lagi. Gak nguping, cuma denger aja kok. Kedua alis Murni naik turun sambil tersenyum puas sebelum melirik ke arah Gama. Asih gimana Ri? Gam? Tanya Murni sambil menatap Riri dan Gama bergantian. Sudah aman kok, Riri menyahut. Murni masih sedikit ragu. Kalau tiba-tiba bangun gimana? Enggak. Riri menarik tangan Murni, memasanya mengikuti Riri. Tuh, lihat. Ucap Riri sembari menunjuk ke arah Kinasih yang sedang tertidur.
Hingga tak lama setelah Riri dan Murni yang baru saja mengintip memastikan, tiba-tiba ada suara orang memanggil dari arah kamar Kinasi. "Mbak Riri, Mbak Riri." Tak ada pilihan lain, Riri, Murni, dan Gama yang memang masih dekat di kamar Kinasi dan mendengar suara itu kemudian berjalan menghampiri dan masuk ke dalam kamar Kinasi. Tujuan mereka hanya satu, memastikan kondisi Kinasi yang memanggil nama Riri. Gama berjalan paling depan, diikuti Riri di belakangnya dengan tangannya yang digenggam erat oleh Murni di sebelahnya. Sesampainya mereka di depan pintu, entah kenapa mereka bertiga merasakan ada keanehan. Mendadak suasana dalam kamar itu terasa dingin dan membuat bulu kuduk Riri berdiri. Bukan karena takut, melainkan ada sensasi lain yang membuat hatinya berdesir oleh rasa takut dan cemas. Seakan memberitahu bahwa akan ada kejadian yang bakal menimpanya. "Kok mendadak kening sih, Ri? Balik aja yuk." Murni memandang Riri ketika mereka sudah berada di dalam kamar. Begitupun dengan Riri yang melihat ekspresi wajah Murni. Seakan ia juga merasakan hal yang sama dengan yang dia rasakan. Murni mulai digelayuti oleh ketakutan. Gama menekan saklar lampu. Saat itu juga mereka bertiga dikejutkan dengan sosok Kinasi yang sudah berdiri menunduk. Gama, Riri, dan Murni sempat mundur beberapa langkah untuk menjaga jarak. Kalau terjadi sesuatu, setidaknya mereka bisa ancang-ancang untuk melawan. Beberapa saat hening dan sunyi, hingga Riri memberanikan diri untuk mendekat ke arah Kinasi yang sedang berdiri, ingin memastikan kalau Kinasi baik-baik saja. "Jangan, Ri." Seakan Riri tak mendengar ucapan larangan dari Gama, dia terus berjalan mendekat ke arah Kinasi. Hingga Murni pun juga sama, menarik lengan Riri, tapi sama saja Riri mengibaskan tangannya melepas tarikan dari Murni. Jarak mereka kali ini sudah dekat. Mata Riri tajam menatap wajah Kinasi yang sekarang menengadah ke atas. Mereka saling pandang dengan cara yang mengerikan. Kinasi tersenyum lebar, benar-benar seperti senyuman yang mengerikan. "Ada apa, Mbak Riri?" Kinasi berbisik tajam ke arahnya, sembari memiringkan kepalanya, masih menatap tajam ke arah Riri, membuat Riri tersentak mundur selangkah. Kemudian, entah bagaimana ceritanya, ketika tangan Riri menyentuh pundak Kinasi, berniat untuk mendudukannya ke ranjang. Secara bersamaan, tangan Kinasi menarik lengan Riri, yang membuat tubuhnya terhentak maju. Kemudian mulut Kinasi membuka lebar dan mengarahkan kepalanya ke telinga Riri. Dan Riri berteriak kencang ketika Kinasi mengatupkan mulutnya, membuat telinga Riri tergigit oleh gigitan gigi hitam milik Kinasi yang tajam. Dengan sangat cepat, Kinasi mengibaskan kepalanya ke kanan, seakan seperti binatang yang kelaparan. Darah seketika keluar tercecer dari mulut Kinasi. Namun sia-sia, Gama yang saat itu responnya kurang cepat, segera mencekik leher Kinasi yang membuat mulutnya langsung membuka, membebaskan telinga Riri dari belenggu gigitannya. Riri teriak menggerang, hingga tubuhnya jatuh ke lantai sambil memegangi telinganya yang kini terputus. Murni yang menyaksikan semua itu membuat kepalanya pusing dan pandangannya meredup. Murni sadar dia akan pingsan, tapi sebelum dia benar-benar hilang kesadaran, dia masih bisa melihat kepanikan Pak Warno dan Bu Fitri yang sedang berlari ke arahnya. Dan Kinasi yang telah berhasil membuat daun telinga Riri terputus dan mengunyah sebelum menelannya, tertawa girang dan menari-nari. Aku mengerjitkan kening, heran dan sedikit kaget mendengar cerita tersebut. Bentar. Apa kamu tadi bilang Murni sama kalian? Loh iya, tadi Murni sama kita, Las. Kenapa emangnya? Tanya Gama kepada aku.
Lah, aku tadi juga sama Murni, Mas. Aku sama dia lagi ngobrol di ruangan tamu. Tapi aku ngerasa aneh, sikapnya mendadak jadi berubah. Dia nyaranin kita untuk segera pergi ninggalin Asih. Katanya dia berbahaya sekarang, bukan Asih lagi, katanya gitu. Ya gak mungkin lah, jelas-jelas tadi Murni sama aku dan Riri di kamar. Apa jangan-jangan? Ucap Gama yang tiba-tiba saja panik. Aku dan Gama langsung berlari menuju kamar Riri. Di sana untungnya Bu Fitri masih menemani Riri. Namun yang paling mengejutkan lagi, kini Bu Fitri dalam kondisi merangkak, sembari menggapai-gapai tangannya, seperti orang meminta tolong. Aku dan Gama dengan cepat membantu tubuh Bu Fitri untuk berdiri dan mendudukkannya di kursi. Namun naas, kini mulut Bu Fitri sudah bersibah darah. Dan yang paling mengerikan, bibir Bu Fitri bagian atas dan bawah sudah tidak ada, alias robek. Mas Gama, gimana dong ini, Mas? Mas Gama, aku panik, benar-benar panik. Masalah satu belum selesai, kini bertambah satu lagi masalah. Tenang, Las, aku panggilkan Pak Warno dulu ya, bentar, sahut Gama yang langsung keluar ruangan. Hingga tak seberapa lama, ketika Gama sudah keluar ruangan, aku dikejutkan oleh Bu Fitri yang tiba-tiba saja berdiri dengan mata sepenuhnya sudah memutih dan juga menari.